Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Misteri Gunung Kemukus. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Capung 1950. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Kulihat sepintas matanya full hitam sempurna, lalu berangsur ke posisi normal. Rasa yang ada di sekitar terasa tak bersahabat. Kami pun saling pandang. Ada kekuatan dari dalam tubuhnya yang ingin menundukkan diriku, tapi melawan hingga bulir keringat mulai keluar dari sekujur tubuhku. Ritual itu ada, Mas. Kamu tidak percaya? Sudah banyak yang sukses di sini setelah melakukan ritual. Lalu aku seperti orang linglung. Lantas apa yang diucapkannya seperti ada daya pikat, bahkan Mbak Ayu semakin terlihat anggun dan menarik. Membuat diriku sempat percaya, bahkan hawa erotis mulai menyelimuti tubuhku. Ketika ada sesuatu yang ingin menguasai tubuhku yang mulai diperdaya, di sini terjadi perdebatan di pikiranku, lantas terus kupaksa untuk menolak apa yang ia katakan. Dengan susah payah aku terus melawan apa yang terfikir di kepalaku. Semakin dilawan rasanya semakin panas, seperti terbakar hingga pupil mataku merah legam dengan sorot yang tajam menatap Mbak Ayu. Tidak benar, semua itu tidak sejalan dan selaras dengan ajaran Pangeran Samudro, ucapku. Namun dengan terbatas seperti ada yang ingin mengambil alih pikiranku. Kau, ucap Mbak Ayu sambil memperlihatkan mata yang menghitam sempurna. Kami saling tatap dan terus bertarung secara batin. Tidak ada yang bergerak, hanya menatap. Hingga aku menggeram seperti macan dan mataku pun berubah seperti mata macan putih berwarna hijau. Bruk. Mbak Ayu terjatuh dari kursi. Seketika itu asap hitam keluar dan menghilang. Mbak tidak apa-apa kan? Aku pun kembali normal, namun badanku cukup letih. Duh, kok Mbak bisa jatuh sih? Ucapnya bingung. Ada yang luka nggak, Mbak? Nggak ada, hanya kepala terasa pusing. Aku memapahnya masuk ke dalam warung makan dan menyandarkannya di dinding. Nampak beberapa kamar penginapan di dalam warung makan. Lalu ku ambil air minum. Gimana? Masih pusing, Mbak? Udah enakan, Cindy? Sambil tersenyum. Mbak, maaf, aku pulang dulu ya. Mumpung belum sore. Loh, nggak nginep dulu kamu di sini? Enggak, Mbak. Salam sama keluarga saja. Kapan-kapan saya main lagi deh di sini deh. Ya, hati-hati di jalan, Mas Andi. Makasih, Mbak. Kulangkahkan kaki hingga ke tempat pangkalan ojek. Mas, ke terminal Sumber Lawang. Salah seorang tukang ojek menyiapkan motornya dan kami pun berjalan tenang. Perjalanan pulang memang akan memberikan kesan, yaitu sebuah kenangan dari tempat yang sudah kita datangi. Akan ada cerita, bahkan pesan tersirat yang bisa mendatangkan manfaat di masa depan. Dari terminal Sumber Lawang kembali aku ke terminal Tirtonadi. Solo akan segera kutinggalkan. Kota Surakarta yang penuh berbagai macam cerita seperti Ronggo Waristo yang memberikan pesan terdalam untuk banyak orang.
Namun sayang masih banyak yang gelap mata dan menginginkan jalur pintas tanpa usaha yang keras. Sebuah pesan yang kuat ketika aku harus meninggalkan Gunung Kemukus dan juga kota Surakarta. Sebuah pesan tentang kehidupan. Hidup di zaman edan, gelap jiwa, bingung pikiran, turut edan hati tak tahan. Jika tak turut batin merana dan penasaran. Tertindas dan kelaparan, tapi janji Tuhan sebuah pasti. Seuntung apapun orang yang lupa daratan, lebih selamat orang yang menjaga kesadaran. Beruntunglah orang-orang yang sadar bahwasanya ritual nikmat yang digunakan dengan nama ritual pesugihan adalah praktik bisnis semata. Aku teringat setelah bertemu Mbak Ayu dan memintanya agar memberitahu warga sekitar supaya kembali sadar agar memberikan informasi yang jujur dan benar. Mbak Ayu saat itu menggeleng dan hanya berkata tidak akan ada warga yang mau menghentikan aktivitas tersebut, kecuali penguasa yang turun tangan. Untung saja segera pulang. Batinku berkata, ada bahaya besar yang mengintai bila terlalu lama di sana. Asap hitam itu ada yang mengendalikan. Kalau saja aku kalah, mungkin saat ini tidak berada di tempat ini. Kulihat tiket bis untuk kembali ke Pulau Gebang. Masih lama. Masih ada sekitaran sejam lagi, ucapku dalam hati. Kulangkahkan kakiku ke Taman Tirtonadi sekedar untuk membunuh waktu. Lalu aku duduk di bangku taman yang kosong. Sambil berpikir siapa yang mengendalikan kekuatan itu, sangat besar hingga badanku saat ini hampir terkuras energinya. Kulihat di sekitar, tidak ada ancaman yang berarti. Kekuatan itu hanya ingin menodongkan diriku saja, bukan untuk mencelakai. Menarik. Aku rebahkan tubuhku di sandaran bangku taman. Lalu seorang kakek tua datang dan duduk di sebelahku. Aku pun tersenyum padanya, sambil menggeser dan memberikan tempat. Jangan mencoba untuk melawannya dengan kekuatan, ucapnya sambil terkekeh. Aku bingung, apa maksud dari si mbah ini? Baru datang langsung tahu apa yang kupikirkan. Agak terkejut ku tengok dirinya dan kembali tersenyum. Iya mbah, kekuatannya cukup besar. Lawanlah dengan hatimu. Maksud si mbah, hati yang bersih, ikhlas dan tanpa ada niat buruk. Ulas asih dan percaya Gusti Allah untuk mencapai derajat takwa. Itulah salah satu kunci untuk melawan kekuatan hitam. Begitukah mbah? Iya, coba kamu pikirkan lebih dalam. Siapa yang diperintah Gusti Allah? Hanya orang yang beriman agar bertakwa. Bukan orang yang pandai, orang yang pintar atau yang punya jabatan tinggi. Mbah, di mana aku bisa mempelajari takwa? Bacalah Quran surat Al Imran 133 sampai 135. Cernalah dengan hati dan pikiran dengan tidak tergesa-gesa. Mbah, derajat itu terlalu tinggi. Apakah mungkin saya yang berbalut dengan dosa dapat meraihnya? Bisa. Asal hati-hati, terkadang semakin pohon menjulang tinggi akan semakin besar anginnya. Begitu juga mereka yang mencari cinta Allah, awalnya lurus akhirnya bisa saja terjerumus dalam cinta dunia. Sombong dan takabur, sedangkan apa yang kita perbuat di dunia akan ada balasannya. Sekecil apapun itu di bumi Nusantara ini, kita lebih mengenalnya dengan istilah karma. Apa yang diperbuat, apa yang kamu pilih, akan menimbulkan efeknya bagi kehidupanmu, bagi orang lain. Bahkan berlaku juga hukum butterfly effect, sambil mengelus janggut putihnya. Butterfly effect, apa itu mbah? Kok saya baru dengar istilah itu? Intinya, tindakan kecil yang kamu lakukan dapat menghasilkan dampak yang lebih besar. Contoh, kamu buang sampah sembarangan, tapi lihat, akibatnya banjir, ekosistem rusak,
siapa yang menanggung akibat itu? Semua orang. Bahkan ketika terjadi bencana bisa saja ada korban jiwa. Pikiran dosa yang kamu buat karena membuang sampah sembarangan, dosa yang tidak disengaja dan menjadikan orang lain menderita. Jadi maksud si Mbah, pilihan yang kita buat apapun itu akan ada dampaknya. Lantas bagaimana hanya dengan bom bunuh diri dengan maksud mendapatkan surga? Bom saja sudah merusak hak hidup, hak harta dari orang lain. Apalagi ditambah bunuh diri. Kalau surga semudah itu mendapatkannya, pasti semua orang akan meledak bareng-bareng untuk masuk ke dalam surga. Lalu hilanglah ajaran agama dari muka bumi, dan manusia start dari awal lagi. Berarti semua itu hanya salah kaprah. Seperti halnya ziarah kubur dan mengharap berkah darinya juga salah bah. Benar. Untuk itu hati-hati dalam mengarungi kehidupan. Ziarahlah untuk mendoakan yang sudah mati, bukan berharap ada yang mati. Ucapnya penuh senyum. Aku membalas senyumannya. Lalu aku melihat jam, tak terasa waktu bergulir dengan cepat. 10 menit lagi bis akan datang. Bah, aku akan... Ucapku terpotong. Si Mbah menghilang padahal aku hanya menunduk untuk melihat jam. Bingung. Banyak hal yang tak bisa dipikirkan dengan logika. Tapi itulah kehidupan. Mbah, terima kasih, ucapku. Aku pun berjalan kembali ke tempat menunggu bis. Banyak makna, banyak pesan dan bila dipikirkan terlalu berat hidup jadi orang baik. Bis yang ditunggu pun tiba. Saat ini perjalanan hanya sendiri, tak seperti waktu datang ada teman ngobrol di perjalanan. Tidak banyak orang yang mengisi bis ini, maka aku lebih banyak melamun dan mendengarkan nyanyian dari speaker bis yang mendandangkan lagu-lagu kenangan. Pikiranku jauh menjelajah, terlalu banyak misteri di gunung ini. Animisme dan dinamisme yang masih kuat namun dibalut dengan kedok agama. Bahkan memberikan kehidupan bagi mereka yang mencari uang dengan cara menjajakan cinta. Untuk merubah sebuah sigma setengah berat, tradisi, budaya, dan seni memang perlu edukasi hingga puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa mengubahnya menjadi lebih modern. Terlebih bisnis prostitusi yang ribuan tahun lalu sudah ada. Aku teringat foto wanita Bali di tahun 1900-an masih bertelanjang dada. Bahkan di seantero Jawa pun di tahun 1500 Masehi masih bertelanjang dada. Tapi pada masa lalu merupakan hal yang lumrah. Tidak ada tudingan porno ataupun pamer keseksian. Ini karena tradisi. Ketika itu belum mengenal penutup dada seperti zaman sekarang. Bahkan masa itu Kesultanan Demak sudah mulai muncul. Bayangkan, tugas para wali di masa tersebut, apa nggak pusing mengedukasi masyarakat hingga seperti saat ini? Apalagi harus mundur ke masa Majapahit di 1300 Masehi, rata-rata Jawa sendiri pun tidak memakai penutup dada. Ini terbukti lewat acara-acara yang ditemukan hampir semua wanita tidak menutupi dadanya, hanya dihias dengan kalung. Kalau sekarang banyak kepala yang ditutupi namun dadanya menyumbul. Entah sengaja untuk diperlihatkan atau memang tren masa kini. Entahlah, yang tahu hanyalah wanita. Yang jelas keseksian mereka meningkat hingga 300%. Aku menghela nafas. Kenapa jadi kepikiran tentang dada perempuan? Dasar otak mesum, aku mengumpat sambil tersenyum. Yang terpenting rasa penasaranku pun sudah sirna. Saatnya aku menata kehidupan agar bisnis yang berjalan bisa berkembang dengan peraturan yang ada. Merubah strategi dagang, entahlah, walau bisa dikatakan ini berjudi, tapi bila tak dicoba tentu tidak akan tahu hasilnya. Karena terlalu lelah, aku pun tidur dan tak terasa perjalanan ini pun sudah harus mencapai akhir. Siap-siap yang Pulau Gebang, ucap sang kondektur.
Para penumpang termasuk diriku segera keluar dari bis dan menuju pintu keluar dari terminal. Sampai di terminal, aku rencana untuk naik ojek online. Otomatis harus keluar terminal dengan menunggu di depan jalan raya. Maling, maling, maling. Suara dari belakang membuatku sigap dan menengok. Nampak seorang bertopi hitam membawa koper di tangan berlari hendak naik motor kawannya. Dengan sigap ku lempar tasku dan membuat motor itu terjatuh. Lantas si pembawa koper menodongku dengan pistol. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Bagaimana dengan keadaan Andi ditodong dengan pistol? Kita lanjut di part selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.